Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Robaniyin, Cindy Fauzia, Anissa Rahmawati, dan Sinta Dayang. Nah, kelompok kami akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Oke, jangan lupa duduk dengan enjoy ya, supaya kita semua dapat memahami materi hari ini dengan baik. Ukuran penyebaran lainnya. Yang pertama, ring interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Jarak interkuartil sama dengan kuartil ketiga dikurang dengan kuartil pertama. Selanjutnya, arti dari ring itu sendiri adalah rentang dari data paling kecil dengan data paling terbesar. Sementara, interkuartil adalah jarak antara K3 dengan K1, atau bisa juga dibilang jarak dari 50% antara median. Nah, ini rumus dari ring interkuartil. Jarak interkuartil sama dengan K3 dikurangi K1. Jika interkuartil nilainya lebih kecil maka berseragam, dan jika nilainya lebih besar maka kurang seragam. Penentuan nilai kuartil dilakukan dengan menentukan posisi yang sesuai dari data tersebut. Contoh soal. Berdasarkan informasi harga saham dari BEI tanggal 11 November 2013, harga saham rata-rata sektor perbankan 199,5, sedangkan nilai K1 sama dengan 210, K2 sama dengan 880, dan K3 sama dengan 2100. Lalu, harga saham rata-rata sektor properti dan real estate 1520,4, sedangkan nilai K1 sama dengan 202,75, K2 sama dengan 485, dan K3 sama dengan 1990. Jawabannya yaitu nilai interkuartil perbankan K3 dikurangi K1 sama dengan 2100 dikurang dengan 210 yang hasilnya 1890, sedangkan sektor properti dan real estate yaitu K3 dikurangi K1 sama dengan 1990 dikurangi 202,75 yang hasilnya 1787,25. Jadi dapat disimpulkan kinerja sektor properti dan real estate lebih seragam dibandingkan sektor perbankan. Dan nilai saham sektor properti dan real estate lebih mewakili data saham keseluruhan sektor properti dan real estate dibandingkan dengan sektor perbankan. Mengapa demikian? Karena deviasi harga saham sektor perbankan jauh lebih besar dari sektor properti dan real estate. Yang selanjutnya adalah poin B, deviasi kuartil. Adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Deviasi kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama per 2. Jika deviasi kuartil lebih kecil, maka rata-rata data lebih mewakili keseluruhan data. Berikut adalah contoh soalnya. Hitunglah deviasi kuartil dari sektor perbankan serta properti dan real estate. Apabila diketahui harga saham rata-rata sektor perbankan 1994,5, sedangkan nilai K1-nya 210, K2 880, dan K3 2100. Harga saham rata-rata sektor properti dan real estate 1520,4, sedangkan nilai K1 202,75, K2 485, dan K3 1990. Oke, berikut cara penyelesaiannya. Yang A, deviasi kuartil perbankan, rumusnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, K3 dikurangi K1 per 2. Walaupun tadi diketahui di soalnya ada K1, K2, dan K3, tapi kita tetap memakai rumusnya, yaitu K3 min K1 per 2. Hasilnya 945.
Dan yang B dengan rumus yang sama juga, hasilnya 893,6. Dari penyelesaian yang diperhatikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari nilai deviasi kuartil terlihat bahwa deviasi kuartil properti dan real estate lebih kecil daripada deviasi kuartil perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran harga saham sektor properti dan real estate lebih kecil dibandingkan dengan sektor perbankan, dan nilai tengah rata-rata harga saham sektor properti dan real estate lebih mewakili data saham keseluruhan dibandingkan dengan sektor perbankan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, C. Jarak persentil adalah selisih antara persentil ke-90 P90 dengan persentil ke-10 P10. Nah, ini adalah rumusnya. JP sama dengan P ke-90 dikurangi P10. Apabila dikaji, maka P90 menyatakan 90% data, sedangkan P10 menyatakan sebesar 10% data. Maka jarak kuartil menyatakan interval bagi 90% data. Kita ke contoh soalnya. Hitunglah jarak persentil dari sektor perbankan serta properti dan real estate apabila diketahui untuk sektor perbankan P10 94 dan P90 7920. Sedangkan untuk sektor properti dan real estate P10 84,8 dan P90 5620. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Jarak persentil perbankan seperti yang rumusnya saya jelaskan tadi, P90 dikurangi P10 dan hasilnya 7826. Jarak persentil yang perumahan P90 dikurangi P90 hasilnya 5535,2. Jadi, jarak persentil untuk 80% perusahaan pada sektor perbankan lebih besar dibandingkan dengan sektor properti dan real estate. Selanjutnya, 2 ukuran kecondongan. Ukuran kecondongan merupakan tingkat ketidaksimetrian atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetri akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya. Apabila suatu distribusi itu simetrik dan bermodus 1, maka harga rata-rata median, dan modus berhimpit sama besarnya. Semakin menceng distribusinya, maka semakin besar jarak antara mean dan modus. Berikut diagram ukuran kecondongan dari kurva simetris, kurva condong positif, dan kurva condong negatif. Contoh, diketahui data tentang 20 harga komoditi pilihan pada bulan Desember 2012 di BBS. Hitunglah koefisien kecondongannya. Cara penyelesaiannya, koefisien kecondongan sama dengan nilai rata-rata hitung dikurang nilai modus dibagi standar deviasi, atau koefisien kecondongan sama dengan 3 dalam kurung nilai rata-rata hitung dikurang nilai median dibagi standar deviasi. Ukuran keruncingan atau kurtosis. Ukuran keruncingan atau kurtosis yaitu ukuran mengenai tinggi rendahnya atau keruncingan suatu kurva. Apabila alfa pangkat 4 sama dengan 3, maka kurva mesokurtik. Alfa pangkat 4 lebih besar dari 3, maka kurva leptokurtik. Alfa pangkat 4 lebih kecil daripada 3, maka kurva platikurtik. Berikut adalah gambaran dari kurva mesokurtik, leptokurtik, dan platikurtik. Selanjutnya adalah rumus dari koefisiensi kurtosis.
untuk data yang tidak dikelompokkan adalah alfa pangkat 4 sama dengan 1/n sigma X min mu pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Sedangkan untuk data yang dikelompokkan, alfa pangkat 4 sama dengan 1/n sigma f X min mu pangkat 4 per standar deviasi pangkat 4. Berikut adalah contoh menghitung kurtosis untuk data tidak dikelompokkan. Berikut ini adalah perkembangan pertumbuhan ekonomi beberapa negara Asia tahun 2020. Hitunglah koefisiensi keruncingnya. Dari data tersebut terdapat data dari pertumbuhan ekonomi dari 10 negara pada tahun 2012. Penyelesaiannya, pertama kita membuat tabel X, lalu X min mu, X min mu pangkat 2, dan X min mu pangkat 4. Mu sama dengan 5,009. Standar deviasi adalah 2,34. Hasilnya dimasukkan ke dalam rumus alfa pangkat 4 memperoleh hasil 1,72. Jadi nilai alfa pangkat 4 sama dengan 1,72 dan alfa pangkat 4 lebih kecil dari 3, maka kurvanya termasuk platykurtik. Contoh soal selanjutnya adalah contoh soal untuk data berkelompok. Berikut adalah distribusi frekuensi dari 20 saham pilihan dari BI pada bulan November 2013. Hitunglah koefisiensi keruncingannya. Terdapat 5 kelas dari 20 saham pilihan tersebut. Diketahui juga interval, nilai tengah kelas, dan jumlah frekuensi. Selanjutnya untuk penyelesaiannya, pertama kita membuat tabel X berupa nilai tengah, lalu tabel F X min mu, X min mu pangkat 2, F X min mu pangkat 2, X min mu pangkat 4, F X min mu pangkat 4. Jangan lupa di akhir tabel untuk menjumlahkannya. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa N sama dengan 20, mu sama dengan 13.091, standar deviasi sama dengan 9.310, dan nilai koefisiensi kurtosis atau alfa pangkat 4 sama dengan 2,74. Alfa pangkat 4 lebih kecil daripada 3 adalah kurva platykurtik. Namun apabila 2,74 tersebut dibulatkan menjadi 3, maka kurva tersebut akan menjadi kurva mesokurtik. Hal ini dapat terlihat pada kurva berikut. Pada harga saham 10.450 dapat dilihat bahwa kurva tersebut hampir tidak mendatar dan juga tidak meruncing karena kurva tersebut mendekati bentuk kurva mesokurtik, walaupun sebenarnya adalah kurva platykurtik. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.